Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sipil Studio. Pada kesempatan kali ini, channel Sipil Studio akan membagikan tentang cara menghitung volume pekerjaan kolom. Lalu apa saja yang akan kita hitung dalam pekerjaan kolom ini? Yang pertama ada volume beton, lalu ada volume besi ya, terus ada volume bisting. Yang pertama yang akan kita hitung volume beton dan volume bisting terlebih dahulu, lalu nanti untuk volume pembesiannya di video selanjutnya ya. Sebelum kita menghitung volume kolom ini, kita harus siapkan gambar kerjanya. Gambar kerja ini nanti sebagai acuan dalam kita menghitung. Yang pertama kita siapkan untuk gambar detail kolomnya ya tentunya. Lalu denah kolomnya untuk menentukan jumlah kolom itu sendiri. Lalu jangan lupa gambar potongan bangunannya untuk agar kita tahu ketinggian masing-masing kolom itu sendiri, ketinggian dari lantai ke lantainya berapa. Lalu jangan lupa untuk buka juga gambar standar detailnya. Nah, ini fungsinya untuk acuan kita agar hitungan kita sesuai standar dari gambar ini. Di antaranya untuk menentukan ketebalan selimut beton, untuk nanti kait-kait standar pembesian, untuk overlap atau LD pembesian, dan lain-lain. Jadi nanti aturan-aturan dalam menghitung itu kita acuannya di standar detail ini. Karena setiap masing-masing proyek atau masing-masing gambar atau konsultan itu memiliki standar masing-masing. Jadi kita jangan samakan ketika kita menghitung itu, jangan kita samakan dengan proyek sebelumnya. Misalkan contoh kecil dari LD ya, atau overlap penyambungan tulangan, biasanya kan 40D umumnya ya. Tapi di sini ada standarnya sendiri, maka kita ikutin yang ini. Jangan kita mengikuti peraturan-peraturan yang biasanya. Tapi kalau misalnya di sini ada standar detail sendiri, kita ikutin yang ada ini. Oke. Untuk menghitung volume pekerjaan kolom ini, saya menggunakan format berupa Microsoft Excel ya, agar nanti ketika kita menghitungnya kita bisa menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Tapi jangan lupa ketika kita menggunakan format Excel ini, kita harus memahami dahulu cara dasar-dasarnya, dasar menghitung kolom ini. Kita harus memahami dulu tentang cara menginput data-data untuk ke format ini. Untuk itu video ini saya buat agar teman-teman nanti jika mendownload format ini, teman-teman tidak kebingungan cara mengisi data-data pekerjaan kolom ini. Oke, kita langsung menuju ke gambar detail kolomnya ya. Ini ada beberapa tipe kolom. Kita akan coba untuk menghitung volume pekerjaan kolomnya ini ya. Paling besar nih keempat. Lalu setelah itu kita input data-datanya ke format kita di sheet detail ya. Untuk menghitung kolom ini saya menghitungnya per lantai. Jadi volume per lantai itu berapa. Yang di sini ada saya tulisan di data kolom ini: lantai basement ke lantai 1, lalu lantai 1 lantai mezanin ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai atap. Data ini kita bisa lihat bagi potongan, misalnya karena di sini sampai lantai 3 lalu atap, saya buat seperti ini. Nanti jika teman-teman ternyata menghitung menemukan gambar yang lantainya banyak, ya di sini sesuaikan dengan jumlah lantainya. Yang pertama kita lihat untuk
tadi keempat ya. Di sini mulainya dari lantai 1 ya, artinya dia dari lantai basement itu tidak ada keempat. Oke, di sini lantai basement 1 keempat kosong ya, biarin aja seperti ini. Lalu lantai 1 ke lantai mezanin, ini dia di sini ya posisinya, lantai 1 lantai mezanin. Oke, kita isi dulu untuk dimensinya. Untuk panjangnya 3 meter, untuk lebarnya 3 meter juga. Ini satuannya meter ya di tempat ini. Ini 3. Untuk mencari jumlah kuantiti kita masuk ke denah. Untuk cara cepat mencari jumlah tipe kolom ini, kalau kita misalnya cari manual gini ya, satu persatu itu akan lama ya, apalagi jumlah kolomnya banyak. Tapi kita bisa menggunakan cara ini, kita buka bloknya atau masuk ke dalam blok AutoCAD-nya, lalu kita tulis perintah file, terus tulis nama kolomnya tadi keempat ya. Sini replace with keempat juga, file ya di sini ya, jangan replace A tapi kliknya file. Dia jumlahnya ada 4. Oke, di keempat itu tadi jumlahnya 4 ya. Syarat supaya bisa menggunakan cara tadi, syaratnya teks ini harus keblok semua, jadi jangan ada biarkan teks yang terpisah ya, nanti jumlahnya tidak akurat. Untuk memastikan jumlahnya apakah akurat, coba kita lihat manual. Keempat itu yang paling besar ya, 1, 2, 3, 4 ya. Satu lagi tidak. Oke, jumlah 4 sudah benar. Lalu kita isi untuk elevasi bawahnya berapa. Keempat ini tadi dimulai dari lantai 1, otomatis lantai 1 itu dia masuk ke bulkhead ya. Kita berarti mencari elevasi top bulkhead ini. Coba kita lihat ke dalam denahnya atau potongannya. Oke, di sini lantai 1 elevasinya 0,05. Ini tadi min 0,5. Untuk tingginya kita tinggal kurangi saja, elevasi atas kurangi elevasi bawah. Oke, tingginya berarti 5,95 meter. Oke, datanya kita sudah masuk semua. Untuk menghitung volume beton dan digistingnya, kita masuk ke detail volume ya, atau ke sheet volume. Yang pertama di sini untuk format ini ada tipe kolom lantai basement, tapi tidak ada ya untuk keempat. Kita lanjut ke lantai 1, lantai mezanin. Oke, di sini untuk format ini akan otomatis ketika kita mengetik kode kolomnya akan terisi sendiri untuk kolom beton dan digistingnya, karena untuk data detail kolomnya sudah kita masukkan di bagian ini ya, sheet detail ya. Lantai 1 lantai mezanin sebentar kita ini keempat ya, keempat. Oke, akan terisi sendiri secara otomatis. Panjang di sini 3, lebarnya 3, lalu ada tinggi 595, kita lihat 3 sorry, untuk lantai 1 mezanin ya, 3 595. Oke, benar. Kalau jumlahnya 4 sudah benar ya. Lalu ada volume besi
volume besi, bukan volume besi, volume beton ya. Volume beton rumusnya dia panjang kali lebar kali tinggi. Karena dia berbentuk persegi, artinya rumusnya dia luas alas kali tinggi kolom. Luas alasnya rumusnya panjang kali lebar kali lebar, lalu dikali tinggi, lalu dikali jumlah dengan kolomnya. Untuk tinggi kolomnya kita kurangi dengan tebal plat. Lebih baik kita mengurangi volume kolom agar nanti ketika kita mau menghitung volume plat itu dihitung secara full. Jadi kita hanya mengurangi untuk tinggi kolomnya dikali dengan tebal plat. Oke, di tebal platnya berapa? Ini bukan skalatis ya. Untuk platnya nanti kita bisa lihat di gambar detail plat. Anggap saja saya ini 0,13 atau 0,125 lah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada volume bagi sting. Rumusnya dia keliling kolom ini lalu dikali dengan tinggi, dan jangan lupa juga dikurangi dengan tebal atau tinggi plat itu sendiri, lalu dikali dengan jumlah seperti ini ya. Ini untuk tebal platnya kita ambil 0,125. Oke, nanti lantai 1 lantai mezanin, lalu lantai mezanin lantai 2 kita tulis keempat juga ya. Oke, otomatis terisi sendiri. Jangan lupa di sini nanti tinggi kolomnya dikurangi dengan tebal platnya berapa. Lalu dari lantai 2 ke lantai 3 lalu kita isi lagi dengan keempat. Oke, terisi otomatis ya. Lalu lantai terakhir, lantai 3 ke lantai atap. Oke, keempat ya. Oke, semuanya terisi otomatis. Sudah ya untuk volume beton dan mengistingnya. Jadi jika teman-teman hitungannya di sini lantainya banyak, tinggal di copy paste saja ya format ini bawahnya. Nanti di sininya buat lagi untuk detailnya. Kenapa saya buat seperti ini? Kenapa tidak langsung isi di sini aja? Soalnya agar nanti kalau misalnya ada perubahan gambar atau apa di lapangan itu kita ngedit di sini jadi enak. Ketika ngedit di sini akan terasa mudah. Tapi kalau kita ngedit di sini kadang masih banyak error atau kesalahan ya. Karena di sini udah ribet, tampilannya udah banyak. Oke, sudah semua kita hitung untuk volume beton dan begistingnya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung untuk pembesiannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.